Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fatir Raden Pratama, NPM 2200101264. Di sini saya akan menjelaskan tentang keikhlasan, honor, dan gaji dalam pendidikan. Dalam Islam, niat menjadi rukun beramal. Tidak sah suatu amal yang tidak disertai niat. Niat pun harus tulus karena Allah atau karena mengharap ridho Allah, yang disebut dengan ikhlas. Dalam salah satu hadis Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sahnya segala amal adalah dengan niat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Niat ini berasal dari bahasa Arab sekalipun telah menjadi bahasa Indonesia, namun pengertian niat harus dikembalikan kepada bahasa aslinya, yakni bahasa Arab. Dalam bahasa Arabnya niat al-qasdu, bertujuan, sedang menurut syariat niat adalah qasdu syai' muqtaranan bi fi'lih, bersengaja melakukan sesuatu dibarengkan dengan pekerjaannya. Niat di sini memang berbeda dengan niat dalam bahasa Indonesia. Niat dalam bahasa Indonesia dapat diartikan keinginan seseorang yang dilakukan sejauh hari sebelum berbuat. Misalnya, aku niat melaksanakan haji karena Allah, dilaksanakan pada saat badai ihram haji dan mikot, batas mulai ihram. Niat berwudu ketika membasuh muka, bukan ketika berjalan menuju ke kamar. Menuju ke kamar mandi. Berbeda dengan niat dalam bahasa Indonesia, lebih dekat disebut azam. Dalam bahasa Arab bukan niat dalam syarak. Niat dalam pembahasan hadis Tarbawi dapat diartikan mencari ilmu. Pada bab ini akan dibahas hadis tentang keikhlasan mencari ilmu yang meliputi mencari ridha Allah, menerima dan melarang upah bagi pengajar, tidak riya. Larangan pengajar menerima upah. Bismillahirrahmanirrahim. An Ubadah Somit qala alimtu nasan min ahlis sifatil kitab wal Qur'an fa ahda ilayya rajulun minhum qausan fakultu laysat bimalin wa armi anha fi sabilillahi azza wa jalla la'atiyanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fala as'alannahu fa'ataituhu fakultu ya Rasulullah rajulun ahda ilayya qausan mimman kuntu u'allimuhul kitaba wal Qur'an wa laysat bimalin wa armi anha fi sabilillah. Qala in kunta tuhibba an tutawaqah tawqan min nari faqbalha. Penjelasan syarah hadis. Hadis di atas menjelaskan larangan menerima upah, hadiah atau gaji dalam pengajaran lawan dari hadis sebelumnya. Ubadah bin Samit, seorang sahabat sebagai guru Al-Quran dan tulis-menulis di Al-Asyufah, tempat penampungan sahabat muhajirin yang miskin di Masjid Nabawi. Ketika salah seorang murid memberi hadiah sebuah busur panah, ia melaporkan kepada Nabi dan bertanya tentang hal tersebut. Pertanyaannya, aku mendapat hadiah sebuah busur panah dan murid yang saya ajar di Asyufah, hadiahnya sederhana, tidak mahal, dan tidak akan aku gunakan memanah di jalan Allah. Nabi melarang dan menjawab dan ancaman, yakni dikalungi neraka, maksudnya masuk neraka. Sabda beliau, jika engkau senang menjadi kalung dari neraka, maka terimalah. Teks di bawah ini tampaknya diawali dengan kata yang menyenangkan, tetapi sesungguhnya merupakan ancaman. Jika engkau senang dikalungi neraka. Tentu tidak ada yang senang kalung dari api, bahkan menyedihkan dan membinasakan. Itulah ancaman orang yang menerima hadiah dalam pengajaran Al-Quran. Kitab Awan Al-Ma'bud Syarah Sunnah Abi Dawud disebut bahwa
Al-Khattabi berkata bahwa para ulama berpendapat dalam memahami hadis teratas. A. Sebagai ulama mengambil makna hadis secara tekstual, lahirnya teks bahwa mengambil upah atau gaji dalam mengajar Al-Quran terlarang sebagaimana pendapat Al-Zuhri, Abu Hanifah, dan Ishaq bin Rawahya. B. Sebagai mereka berpendapat tidak apa menerima upah atau gaji dalam pengajaran Al-Quran selagi tidak dipersyaratkan, artinya kehendak santri atau murid yang diajar. Pendapat Al-Hasan Al-Basri, Ibnu Sinin, dan Al-Sya'bi. C. Sebagian lain memperoleh upah atau gaji dan pengajaran sebagaimana pendapat Malik, Atha, dan Abi Tsaur. Alasan mereka: pertama, hadis Sahal bin Sa'ad bahwa yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada seorang laki-laki yang akan menikah, tetapi tidak ada kemampuan harta untuk mahar, aku nikahkan engkau akan dia dengan mas kawin apa yang engkau hafal dari Al-Quran. Hadis Abi Samit di atas dipahami mereka sebagai sukarelawan. Dari awal niatnya mencari pahala bukan mencari pekerjaan, maka dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kedua, kondisi al-asufah, orang miskin hidupnya makan sesekah dari kaum muslimin, seharusnya memang dibantu dipungut biaya. Sebagian lagi berpendapat jika seseorang yang mengajar Al-Quran itu merupakan kewajiban ain, tidak boleh memungut upah atau gaji, tetapi jika kewajiban kifayah boleh mengambilnya. 3. Pelajaran yang dipetik dari hadis: A. Larangan memungut bayaran dari murid yang miskin untuk pengajian atau upah yang mengajar Al-Quran. Larangan menerima gaji bagi guru yang sejak awal berniat menjadi sukarelawan atau pengajar fardu ain. C. Bolehnya pekerjaan guru menjadi profesi dan berhak menerima gaji sekalipun dalam mengajarkan Al-Quran atau ilmu agama asal tidak materialis. Sekian dari saya, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.